Amin. Allahumma aftarana hikmatak wa yashur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libas'atik wa afiatik wa alimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sulam malam waktu. Sulam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-alim al-allamah al-alim billahi Syekh Abdullah bin Husain bin Wahid bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wal warihi wa asarihi fid daraini amin. Saya tuh mondok belasan tahun pondok dan bulan. Guru saya tuh tak pernah aku kalau naik hotel. Ke sepoi itu saya tidak pernah melihat hotel. Kalian oleh kenceran yang hotel. Para malaikat tuh kan kayak hotel, mana hotel biru sekali. Orang surga biru. Hijau. Udah kita sengaja berang sunat sengke kok dia berdiri duha. Kan hotel kan jalan sunat kita. Tuh. Ingat. Beda ki kerepak kelampi kita ki buka bungkus. Tak kok beda adapter deku lem Senin boleh. Lenang sini saya. Yo bener saya. Macam langsung baru yo Ustaz Agus. Yo bener langsung. Kan sederhana guru-guru saya. Yang sekolah saya, pengetahuan saya, kalian kecil. Mana lagi terima kita. Amin ya Allah, amin Allahumma, amin. Nomor berapa? Yuk, Sulam Ustaz Richard gimana? Hah? Oh. Sulam bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulul kafni orang mati. Wa qulul kafni paling sedikitnya orang mengafani mayit. Apa untuk mayit satiru jami. Mari Ustaz. Ustaz jangan propaganda lemabu. Kan seberamo dia pas bunyi labu. Wa aqallu salati alaihi. Wa aqallu salati ben paling sedikitnya nyolatin alaihi atas mayit. Oh syukur mate paling sedikit kita nyolatin. Nuya yaitu niat orang fi'l salati yaitu niat mengerjakan salat. Nah, ada mantan baru nih. Kita hidup ini. Hah? Kita hidup lah. Karena udah memulai kabil wajibnya kaki aja kebaikan. Ini kau tuh nunggu resepsi cara mereka nikah. Masalah tanda itu bukan urusan kaki, urusan Allah. Penting aja. Kita macam malam minggu itu orang jalan, yuk pengajian rumah paman. Jadi ini nah. Paling sedikit nyolatin mayit ayan wento yaitu niat ya orang fi'l salat yaitu mengerjakan salat ala atas mayit. Paling sedikitnya orang nyolatin mayit kan niat enggak cukup. Wal fardhu juga paling sedikitnya nyolatin mayit fardhu anat fardhu. Wa yu'ayna dan menentukan orang yang sholat wa yaqulah dan berkata orang yang menyolati mayit Allahu Akbar bahwa adapun orang yang sholat qaimun yaitu berdiri ing qadharah taman bisa. Maksudnya begini, itu paling sedikitnya kita nyolatin mayit, paling sedikitnya kita niat bahwa kita mau sholat mayit. Maksud Quran mati itu udah kita niat sholat bahwa jenazah. Juga bisa kita usulli fardhul mayiti cukup. Atau mayit kita niatnya usulli ala hadal mayiti arba'at al-quratin fardhu lillahi fardhu kifayatin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini. Kalau semua kita jadi makmum, gampang boleh. Sangat gampang usulli ala man shalla alaihi imamu arba'at al-quratin fardhu kifayatin ma'mumin. Atau usulli fardhul mayiti. Yang penting makmuman, jangan lupa makmuman. Allahu Akbar. Kalau kita bisa berdiri.
Kalau mayitnya jauh, usolli alal mayyitil ghaibi. Mun mayitnya di depan, awas mayitnya di depan. Usolli ala hadzal mayyiti. Kalau dia mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati. Hadihi. Kalau mayitnya laki-laki hadai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita mampu, umpama kita mampu berdiri, berdiri. Kalau kita tidak mampu, ya tidak masalah kita sholat duduk. Cuma setelah itu Allahu Akbar. Cuma yaqra'u, setelah itu kan takbir Allahu Akbar. Cuma yaqra'ul Fatihah, setelah itu kita baca Fatihah. Setelah takbir Allahu Akbar, setelah itu kita baca Fatihah. Cuma yaqulu, setelah baca Fatihah, baca lagi Allahu Akbar. Cuma yaqulu, setelah itu kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah Allah, kita takbir lagi Allahu Akbar. Setelah itu kita baca, kalau mayitnya laki-laki, Allahumma fir lahu warhamhu. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma fir laha warhamha. Setelah itu takbir lagi kan, Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Cukup. Wala budda, dan tidak boleh tidak fiha ila menyolatin mayit min syurutis salati, dari syarat-syaratnya sholat, wa tarkil mubtilati, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sama umpama sholat fardhu kita kentut batal kan, berarti sholat jenazah juga bisa kita batal, wudu kita umpama kita kentut juga batal. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kita tidak punya wudu, tidak sah. Begitu juga sholat jenazah. Ini sama syarat-syaratnya. Ini kalau kita menyolatin mayit. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung taklim bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muzir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa nuwalihi wa sahbihi fi daraini. Amin. Kama aktarah buah boneka. Payam bagi maka sepantasnya, payam bagi maka sepantasnya ayyaktara, orang mencari ilmu, ayyaktara yaitu memilih orang yang mencari ilmu, al-alama, ada al-alama kepada orang yang lebih alim, wal awra'a, dan lebih wara, wal asana, dan lebih sepuh. Sebagaimana ini sudah selesai kemarin. Kama sebagaimana ikhtara yang memilih Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah. Pokoknya tinggal telur deh, karet telur deh. Pokoknya deku malam Senin boleh, lah menampak begini ke saya. Mun Bang Ferry juga jangan juban aku yang kue. Kama aktaro, kama sebagaimana. Langsung kalah Ustaz kan, insya Allah itu sudah kan kesepo guru-guru saya, bapak, mama, bangetuan bamba, materi-materi malam ya Allah. Saya pandai di Mekah, saya tak hobi baju koko saya. Sejak dari Mekah lo berhaji nih, suka jubahan kan segala. Memang tohir jubahan. Kama sebagaimana ikhtara yang memilih Abu Hanifah, itu Abu Imam Abu Hanifah, Hamad bin Abi Sulaiman pada Hamad bin Sulaiman. Rahimahullah ta'ala, baca ta'amuli setelah mikir-mikir. Wa tafakuri, dan setelah itu mikir-mikir. Baqalah, dan berkata Imam Abu Hanifah, wajadtuhu, dan menemukan saya kepada guru saya, menemukan syekhon, yaitu guru sepuh, wakuran, yang sangat hormat, haliman, sangat menjaga, mempunyai kehormatan, haliman, dan juga saya menemukan guru saya itu sabar, haliman, soburan, dan sangat sabar. Waqad sabata setelah waqad sabatu, dan berkata Imam Abu Hanifah, sabatu, menetapkan aku indah Ahmadin, di sisinya Syekh Muhammad guruku bin Abi Sulaiman, pada betul maka menumbuhkan aku. Waqala, dan berkata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang kamu Hanifah itu Imam Hanafi, dia punya guru Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman, itu sebagian gurunya.
Waqala dan berkata, wanabatu maka menumbuhkan aku. Waqala dan berkata Syekh Abu Hanifah rahimahu, Sami itu mendengar aku haliman kepada hakiman kepada hakim min hukamai Samarqandi, dari hakim-hakimnya negara atau kampung Samarqandi. Waqala berkata hakim tersebut, inna wahidan sungguhnya satu min talabatil ilmi dari orang yang mencari ilmu. Syawarani yaitu musyawarah ya orang tersebut salah satu orang ini kepada fi talabil ilmi dalam mencari ilmu. Wa kana dan terjadi orang azama yaitu asal orang berkeinginan orang alat dari untuk berangkat ilal Bukhara, berangkat kepada menuju negara Bukhara. Bukhari itu Uzbekistan. Itulah bil ilmi untuk mencari ilmu. Maka ada begitu seterusnya. Yang maksudnya begini. Itu Imam Abu Hanifah atau perkataan Imam Hanafi. Saya tuh punya guru. Sebagian guru saya Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman. Jadi waktu saya berguru tuh udah sepuh. Nah, itu orangnya wibawa, orangnya baik, orangnya sangat sabar, sehingga saya tuh continue untuk ngambil guru ke situ. Pada suatu hari ada juga orang musyawarah kepada hakim, kepada saya, ya saya kasih tahu kalau mau berguru, kalau bisa, kalau ada yang lebih sepuh, kalau tidak ada tidak masalah juga. Yang penting bisa ikraman atau takwa tadi tantiman. Ya kalau di Madura, di Pulau Jawa guru tuh banyak. Kalau di sini sangat sedikit. Yang menemukan sosok ulama sepuh alim itu sulit. Jadi yang penting ya kita ngaji, yang penting kita berguru, walaupun lebih mudah daripada kita tidak masalah. Dan semoga ilmu kita barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Itulah wahkata dan begitu juga yang bagi bisa pantasnya ayusyawira yaitu musyawarah fi kulli amri dalam setiap perkara. Fa inna Allah maka sungguhnya Allah Ta'ala amara yaitu memerintah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bagaimana Allah bin musyawarati agar musyawarah fi kulli umur dalam semua urusan-urusan. Dalam segala perkara-perkara urusan walam yakun dan tidak ada seseorang itu seorang afdona yaitu lebih pintar minhu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adalik beserta itu hal tersebut bahwa Allah merintah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ini makhluk yang paling pintar, masih diperintah oleh Allah untuk musyawarah. Segala urusan apapun bentuknya, mau beristri, mau bikin rumah, mau berbisnis, bermusyawarah, mau mondok, bermusyawarah, mau mondok kemana ya anak saya, tanya sama yang satunya, tanya sama satunya lagi. Jadi usaha kita musyawarah dan segala urusan. Makanya ini perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah masih diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah dalam sebuah urusan, baik untuk urusan peperangan, urusan strategi masalah perkembangan Islam. Ini padahal Rasulullah makhluk yang paling agung, paling pintar, masih diperintah oleh Allah untuk musyawarah. Padahal andai kata tanpa musyawarah, karena itu ilham langsung Allah yang memberitahu, tapi mengajarkan umatnya untuk musyawarah. Wa ma'adalik beserta itu amarah memerintah Allah bil musyawarati agar musyawarah, wa kana dan ada kanjeng Nabi Muhammad SAW yusyawiru ashabahu yaitu musyawarah kanjeng Nabi kepada sahabat-sahabat kanjeng Nabi fil jami'il umuri dalam semua perkara. Dalam semua urusan-urusan Rasulullah itu musyawarah kepada sahabat hatta hawa ijil baiti
sampai keperluan rumah juga musyawarah Rasulullah, sampai keperluan rumah. Umpama Ustaz Faisal mau beli karpet, musyawarah kalau bisa ke istrinya atau ke kawannya, ini bagus nggak? Mau beli karpet warna merah kah hijau? Itu bagus. Ini Rasulullah. Jangankan untuk medan-medan keagamaan, maksudnya medan perjuangan, perkembangan Islam, juga apalagi strategi agar peperangan, urusan rumah masih musyawarah. Makanya kalau saya tuh umpama bawa Hedi, bawa siapa saja, tetap saya tanya, atau bawa Bang Tohir, ini bagus nggak? Bagus nggak? Tetap gitu saya tuh. Gimana menurut kamu? Itu saya. Kalau karena ini musyawarah ini juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa barihi wa sahbihi fid dharain. Amin. Al-babu. Wal babu tsani, pintu yang nomor 2 dalam pintu ini tetap membahas neraka. Bertanya Kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril. Wal babu tsani, dan pintu yang pertama itu namanya hawiyah. Neraka yang paling bawah itu diantaranya hawiyah. Sampai oleh Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma narun hamiyah." Mal hawiyah itu api yang berkobar-kobar. Itu api. Wal babu tsani, adapun neraka yang nomor 2, pintu yang nomor 2 dalam pintu terus yang nomor 2 al-musyrikun, yaitu orang musyrik. Wasmuhu, dan namanya tempat tersebut di pintu nomor 2 al-jahim, yaitu neraka jahim. Neraka jahim itu kan tempatnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka jahim. Nah ini beda-beda. Wal babu tsalis, adapun pintu yang nomor 3 dalam pintu as-sabiuna, yaitu orang-orang yang penyembah berhala langsung. Setiap orang penyembah berhala itu masuk neraka yang nomor 3. Wasmu, adapun namanya neraka tersebut atau pintu tersebut sakor, itu neraka sakor. Sakor. Setiap orang-orang penyembah berhala itu Allah masukkan ke neraka sakor. Wal babur rabi, adapun pintu yang nomor 4 dari pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam pintu iblisun, yaitu wal babur rabi, adapun pintu yang nomor 4 dalam pintu yang nomor 4 iblisun, yaitu iblis. Iblis itu satu, cuma iblis itu. Kalau setan banyak. Setan itu bala tentara. Kalau iblis itu rajanya, presidennya. Jadi semua ada di naungan iblis. Jadi iblis itu punya menteri, iblis itu punya bala tentara, iblis itu punya DPR, iblis itu punya anak buah, namanya setan. Waman bandu itu, dan orang tabi'u yang ikut orang kepada iblis. Nah, jadi itu nomor 4 itu iblis dan orang-orang pengikut iblis. Mau umpama komandan-komandannya, petinggi-petingginya itu ikut dengan iblis. Tempatnya di pintu yang nomor 4. Wal majusu, adapun orang kafir majusi, orang kafir yang penyembah api, itu namanya orang kafir majusi. Wasmuhu, adapun namanya pintu tersebut lado, yaitu neraka lado. Jadi pintu nomor 4 itu iblis dan pengikut-pengikutnya juga orang penyembah api. Nama tempat tersebut nerakanya namanya neraka lado.
Wal babul khamis, adapun pintu yang nomor 5 daripada pembagian neraka, pembahasan neraka, fihi dalam pintu yang nomor 5, tempat yang nomor 5 di neraka, al yahudu, yaitu orang kafir Yahudi. Semua orang kafir Yahudi yaitu di level di tempat neraka yang nomor 5. Namanya wasmuhu Hutomah. Namanya nerakanya Hutomah. Jadi kalau punya anak jangan kasih nama Sakor, itu namanya neraka. Siapa nama sampean Aji Topik? Keren Ustaz, siapa? Jahannam Ustaz. Jangan. Kenapa kok kasih nama Jahannam? Itu kan ada di Al-Quran. Iya memang ada, cuma namanya neraka. Jadi kalau mau ambil di Al-Quran, Muhammad, Ahmad, kan begitu. Ya, Ibrahim. Jadi harus cocok. Mentang-mentang ada di Al-Quran, tunggu dulu. Nanti Rahman punya anak. Mantunya anak man? Iya, Kiai. Laki perempuan? Laki-laki. Siapa namanya? Anak saya kayak singkamu tidak ada nama itu. Itu nama Al-Quran, ada di Al-Quran. Siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun. Kok nama Fir'aun man? Betul Rahman umpama. Itu kan di Al-Quran dia ini. Tapi kan Fir'aun itu salah satu musuhnya Allah. Makanya kalau sebaiknya kalau kita punya anak itu yang paling bagus tanya ke orang-orang yang mengerti, seperti para habaib, apa itu yang alim-alim, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, karena mereka yang mengerti. Umpama ngasih nama Abdullah Al-Quraisy umpama, tetap dia tahu ceritanya. Kasih nama Abu Bakar, dia tahu ceritanya. Sehingga turunlah barokah dikarenakan dia cinta kepada Abu Bakar dan Abu Bakar, sehingga dia salah satunya dia tahu ceritanya. Syekh Salam bin Mashish umpama, karena nama itu ngefek, ya. Makanya kalau kita punya anak, kasih nama kepada ulama yang betul-betul punya sambungan. Nama bisa saja sama, tapi tergantung yang memberi nama. Nah, contoh, Bang Thohir kasih nama orang Umar. Sukron kasih nama anaknya orang Umar juga. Pada hari yang sama, Ustadz Agus kasih nama Umar hari yang sama. Ustadz Faisal kasih nama anak orang hari yang sama, Umar juga. Ustadz Rijal kasih nama Umar, ini pasti beda ini. Kapan bisa tumbuhnya anak besar itu beda. Mengapa? Karena tergantung orang kemana arahnya bisa dikasih menamai anak seseorang tersebut. Kalau kan tak mungkin beda-beda, kan mungkin beda-beda nih, pasti beda-beda. Ibadahnya ini beda ini. Nama bisa tidak sama, tapi geloranya, sambungannya, ingatnya kepada Sayyidina Umar tetap beda. Nah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Jadi kembali pembahasan, adapun di neraka yang nomor 5 itu tempatnya orang Yahudi, namanya neraka Hutomah. Wal babus sadisu, adapun pintu yang nomor 6, di dalam pintu nomor 6 neraka tingkatan nomor 6 an-Nasara, yaitu orang Kristen. Apapun jenis Kristennya menurut agama Islam, yaitu tempatnya di neraka nomor 6. Wasmu, adapun nama neraka yang nomor 6 tersebut Sa'irun, yaitu neraka Sa'ir. Sa'ir itu kata bagus. Nah, itu namanya neraka. Jadi kalau semua punya anak dikasih nama Sa'ir, langsung rubah Muhammad Sa'id. Bagus, Muhammad Rasulullah. Sa'id itu namanya sahabat. Allah. Wasmu, adapun namanya pintu neraka yang nomor 6
Sa'irun, sa'ir yaitu sa'irun itu namanya neraka sa'ir. Tumma amsaka Jibril, setelah itu Rasul, berarti tinggal satu. Neraka ini kan 7. Tumma amsaka, setelah itu megang, diam. Tumma amsaka, setelah itu diam Jibril, yaitu malaikat Jibril. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, lam tukhbirni, apakah engkau tidak memberitahu kepada an sukaril babis sabi, dari pintu yang dari neraka yang nomor 7. Malaikat Jibril, kok kamu diam Jibril? Nomor 1 disebut, nomor 2, 3, 4, 5, 6, bisa nomor 6, diam malaikat Jibril. Setelah itu bertanya lagi Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mengapa kamu kok diam Jibril? Kan tinggal 1 Jibril, mengapa kamu kok diam? Untuk menyebutkan pintu neraka ataupun neraka yang terakhir di nomor 7. Ayo maka Jibril kasih tahu kepadaku. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, atas aluni anhu, apakah engkau akan bertanya tentang pintu, yaitu tentang pintunya neraka ataupun pintunya neraka yang nomor 7 atau neraka yang nomor 7? Faqala, maka bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, bala, iya Jibril. Disab oleh Rasulullah, kok diam kamu Jibril? Ayo kasih tahu neraka yang terakhir ini yang nomor 7. Maka dijawab oleh Jibril, iya Muhammad, iya Muhammad. Apakah kamu ingin tahu neraka yang nomor 7 ini? Faqala, maka bersabda kanjeng Nabi, bala, iya maka Jibril, saya ingin tahu siapa penghuninya neraka yang nomor 7 ini. Kok kamu diam? Ngeri kan maka Jibril. Ayo kasih tahu maka Jibril neraka yang nomor 7 ini. Lalu apa kata maka Jibril? Insya Allah malam Senin yang akan datang. Nah, ini pengajian malam Senin ini maju kita. Karena tetangga kita Rawasari ini ada soalnya kena malam Senin. Kan tetangga maju malam Minggu kita. Untuk di depan nih majelis taklim kita malam Ahad. Karena Rawasari. Di sini pengajian, di sana pengajian. Nanti dikira aku bisa cuman minta kompak, kan gitu. Jadi untuk pengajian yang akan datang, insya Allah malam Ahad. Adapun jadwal saya yang malam Ahad di Sekop, saya majukan malam Sabtu. Kebala Bapak Mania, kebala Bapak. Insya Allah kita ketemu semalam Ahad yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.